Salam Jemaat Victory, kembali di ibadah online yang minggu keempat. Mari kita sama-sama siapkan hati, siapkan pikiran untuk sama-sama juga kita beribadah. Selamat beribadah.
demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bantulah seluruh kehendak-Mu, makalah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakanlah dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, makalah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali bertemu kita di ibadah online pada siang hari ini. Harapan saya semoga Bapak Ibu sekalian beserta keluarga masing-masing penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa untuk penyertaan Tuhan atas ibadah kita siang hari ini. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di pagi hari ini Engkau masih izinkan kami, anak-anak-Mu kembali bersimpuh di bawah telapak kaki-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih
atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, yang ada dalam kerajaan surga, izinkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk duduk diam, membuka hati kami masing-masing untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan Kau taburkan di pagi hari ini. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tidak lebih hanya sekedar alat-Mu belaka. Kuasai tubuh, jiwa, roh, dan lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkannya bukan berasal dari hamba-Mu sendiri, melainkan berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur serta siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tema kita dalam minggu ini, firman Tuhan mengatakan, dikala kita percaya kepada Allah Bapa kita, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya, masalah dan pencobaan boleh menghampiri kita setiap saat. Namun yang tidak boleh kita lupakan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, Sang Penghibur, Penolong, bahkan penasihat kita. Seperti tertera di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi sesungguhnya, dikala kita meyakini bahwa ada roh Allah, yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Memang seringkali kita dihadapkan oleh masalah dan persoalan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, yang seakan-akan semua doa, keluh kesah kita, cucuran air mata tidak menghasilkan apa-apa. Namun ingat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada satupun doa kita yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Hanya sayangnya kita terlalu sering ingin memaksakan kehendak hati kita agar Tuhan segera menjawab secara instan, agar Tuhan segera melakukan sesuatu untuk masalah dan persoalan kita. Tidak Bapak Ibu sekalian, mungkin kita telah berdoa pagi, siang, sore, malam, bahkan di pagi buta pun seringkali kita bangun, kita berdoa. Tidak jarang pula kita sertai dengan puasa. Namun apa yang terjadi? Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Seakan-akan Tuhan mengabaikan saja. Tidak. Ingin saya tegaskan di pagi hari ini, tidak ada satupun doa kita yang Tuhan tidak dengar. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Hanya masalahnya, siapkah kita untuk menantikan jawaban Tuhan dengan tekun? Siapkah kita menunggu waktunya Tuhan dan bukan waktu kita? Siapkah kita menerima pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kita? Untuk itulah makanya Tuhan ingin agar kita tetap bertekun dan bertelut di bawah telapak kaki Tuhan untuk senantiasa menyampaikan semua masalah dan persoalan kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Karenanya, sesungguhnya seperti dalam ayat ini dikatakan, tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Dikala kita menyadari bahwa ada roh Allah, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, di mana Roh Kudus tidak pernah memberikan roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kegentaran. Namun Roh Kudus selalu memberikan roh penolong, roh kekuatan bagi kita untuk memampukan kita menghadapi setiap masalah dan persoalan yang ada. Dan untuk menghilangkan rasa takut itu, hanya ada satu jalan, yaitu percaya. Dikala Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikala engkau percaya bahwa engkau memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan Allah yang tidak pernah berubah,
baik dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mazmur 56 ayat 4 berbicara, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini suatu doa, atau boleh kata pujian dari Raja Daud yang sungguh luar biasa. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, artinya Raja Daud senantiasa memuji-muji firman Tuhan. Kepada Allah aku percaya, yaitu dia tetap percaya kepada Allah yang disembahnya. Aku tidak takut, kata Daud, sekalipun ia dalam mara bahaya, dalam keadaan terjepit, dikejar-kejar oleh lawan dan sebagainya, namun dia tetap punya percaya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini sungguh suatu pernyataan yang sangat luar biasa, suatu iman yang sungguh besar, dan kita perlu belajar untuk mendapatkan dan memiliki iman yang sebesar ini. Namun perlu kita sadari, kelihatannya firman ini hanya sederhana. Saya baca ulang sekali lagi. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah kata-kata yang sungguh luar biasa. Namun perlu kita ingat, mari kita belajar step demi step akan firman ini. Firman ini baru berlaku dikala kita berani mengaplikasikan dalam perbuatan kita. Yang pertama, kepada Allah firman-Nya kupuji. Jadi harus kita setiap saat, setiap kesempatan memuji dan menyembah firman Tuhan. Sudahkah ini pernah kita lakukan? Sudahkah kita memuji-muji firman Tuhan? Karena ini yang diutamakan. Yang kedua, kepada Allah aku percaya. Sudahkah kita percaya sepenuhnya kepada Allah kita? Ataukah kepercayaan kita hanya sebatas di bibir saja, namun hati dan pikiran kita belum mengaminkan akan kita percaya? Yang ketiga, aku tidak takut. Ini yang sangat prinsipil di dalam kehidupan rohani kita. Namun memang gak mudah untuk melakukannya, karena intimidasi iblis gak pernah berhenti meneror kita. Seringkali di dalam kita mulai percaya, di mana kita mulai kuat iman kita, akan timbul bisikan di telinga kita. Mana Allah kamu? Mana Allah yang kamu sembah? Toh kamu sudah doa, sudah puasa, memuji Tuhan. Mana buktinya pertolongan itu? Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan sekali-kali engkau izinkan bisikan iblis ini merasuk dalam hati kita, sehingga akan membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Padahal sesungguhnya, dikala kita percaya, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah kita. Jadi di sini dikatakan aku tidak takut. Ini adalah sangat prinsipil sekali. Kita berani mengatakan tidak takut dikala kita mempunyai iman dan kita percaya sepenuhnya bahwa Allah yang kita sembah sanggup melepaskan kita dari setiap masalah dan persoalan yang ada. Jadi untuk menghilangkan rasa takut hanya satu jalan. Adakah kepercayaan kita kepada Allah kita yang luar biasa itu? Sedangkan yang keempat, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Poin yang terakhir ini baru dapat kita nikmati atau kita terima dikala ketiga poin di atas sudah dapat kita lakukan dan kita lalui. Ketiga poin tersebut adalah kita memuji-muji firman Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Kemudian kita percaya sepenuhnya kepada Allah yang kita sembah. Dan yang ketiga, dikala kita percaya sepenuhnya, maka rasa takut itu tidak akan pernah mau mampir di dalam kehidupan kita. Karenanya, untuk mengenapi firman Tuhan, lakukanlah ketiga hal ini. Saya yakin dan percaya, dikala kita sanggup melakukannya, maka mujizat demi mujizat akan kita terima. Apakah sesungguhnya takut itu?
Seringkali kita bertanya, mengapa takut itu menghinggapi kita? Dan saya sangat yakin, tidak seorang pun di dunia ini yang tidak dihinggapi rasa takut. Baik dia manusia biasa, baik dia yang mengenal firman Tuhan, maupun yang tidak mengenal firman Tuhan. Baik dia pengerja, diaken, hamba Tuhan, pendeta, tidak akan pernah lepas dari rasa takut itu. Namun, hendaknya kita sadar, dikala rasa takut itu mulai menghantui kita, tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan hanya dengan tengkingan belaka, namun dengan hati yang penuh dengan percaya. Karena takut itu merupakan suatu bukti akan ketidakberdayaan kita atau kurangnya kita percaya akan firman Tuhan. Matius 8 ayat 26 mengatakan, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Di sini Tuhan, memang kelihatannya Tuhan menghardik kepada angin yang ada di danau itu. Tapi sesungguhnya hardikan itu saat ini berlaku untuk diri khususnya saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan berkata kepada kita semuanya pada pagi hari ini, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya," kata Tuhan. Jadi di sini takut itu adalah indikasi dari kurangnya kepercayaan kita, atau bahkan kita tidak punya rasa percaya sama sekali. Maka kita mengizinkan takut itu ada di dalam diri kita. Tapi dikala kita punya rasa percaya, maka rasa takut itu akan lenyap dengan sendirinya. Dan perlu diingat bahwa rasa takut itu akan membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena yang ada hanya takut, 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 dan takut lagi. Dikala kita dihantui oleh rasa takut, maka pikiran sadar kita, pikiran normal kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Yang ada hanyalah ketakutan. Dan tidak jarang, dikala kita dihinggapi rasa takut, kita sudah tidak dapat berdoa lagi. Kita tidak dapat menyembah Tuhan lagi. Kita tidak dapat memuji Tuhan lagi. Karena apa? Takut itu adalah suatu hal yang sangat menghimpit dan mengintimidasi kehidupan kita. Karenanya, jangan pernah izinkan sedetik pun rasa takut itu untuk hinggap kepada kita. Mudahkah itu? Bukan suatu pekerjaan yang mudah. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mengatakan, "Pak Pendeta ngomong seenak aja, karena nggak ada masalah." Tidak, Bapak, Ibu sekalian. Saya pun punya masalah. Dan masalah saya mungkin berat, tapi sebagai hamba Tuhan, saya mempunyai iman. Setiap kali rasa takut itu menghimpit saya, setiap kali rasa takut itu mencoba untuk mendatangin saya, saat itulah saya percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang saya sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau pada masa lalu, Allah yang saya sembah sanggup melepaskan Sadrah, Mesad, dan Abednego dari dalam bahaya yang mengancamnya, maka saya terlalu yakin saat ini juga Tuhan akan mampu melepaskan saya dari setiap masalah dan persoalan yang saya hadapi. Karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebesar apapun masalah dan persoalan, seberat apapun penderitaan yang kau alamin saat ini, yakin dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan Allah yang kita sembah sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi pada pagi menjelang siang hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, jangan pernah engkau takut, karena aku menyertaimu. Dan perlu diingat, dikala rasa takut itu kita izinkan sedikit saja masuk di dalam hati kita, apa yang akan terjadi?
Mari kita baca satu ayat di dalam firman Tuhan. Matius 13 ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita semua sudah tahu siapa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa salah satu murid kesayangan Tuhan yang bernama Petrus, dia mengatakan, kalau itu benar Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas laut atau di danau ini. Apa yang terjadi? Berjalan enggak? Dia berjalan karena dia punya iman dan percaya. Di saat dia mempercayai firman Tuhan, waktu dan mengatakan, berjalanlah kemari. Dan dia berjalan, ternyata benar dia mampu berjalan di atas air. Demikian juga kita. Pada pagi hari ini, Tuhan ingin ingatkan, khususnya saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Pertanyaannya, siapkah kita melangkah? Siapkah kita sujud di hadapan Tuhan untuk menerima panggilannya? Atau kita berkeras dengan masalah dan persoalan kita, dan kita mencoba mengatasi dengan segala kemampuan dan kekuatan kita sendiri? Ingat, segala kekuatan, daya, kepandaian, keahlian kita ada batasnya. Tetapi Allah kita lah yang tidak punya batas untuk segala sesuatu. Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Karenanya dikala engkau mendengar suara Tuhan mengatakan, hai anakku, kemarilah. Jangan pernah engkau tegar tengkuk. Jangan pernah engkau mengeraskan hatimu. Datang dan berlarilah sesegera mungkin ke hadapan Tuhan. Dan sampaikan apa permasalahannya. Jangan pernah takut dan bimbang. Di sini kita melihat, dikala ketakutan itu mulai menghinggapi kita, maka kita akan tenggelam lebih dalam akan masalah dan persoalan kita. Jadi, dengan kata lain, bahwa takut itu adalah pintu masuk untuk menenggelamkan kita dalam masalah dan persoalan yang lebih dalam lagi. Karenanya jangan pernah izinkan sekali-kali rasa takut itu ada dalam diri kita. Karena dikala kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, jangan pernah kita hanya sekedar bermuji dan berujar saja, Allahku luar biasa. Tapi benarkah bahwa Allah kita luar biasa? Sudahkah kita mengimaninya? Sudahkah kita mempraktekkan betapa luar biasanya Allah kita dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu sekalian, di pagi hari yang indah ini kita datang kepada Tuhan dan kita berserah. Tuhan, aku menyerahkan hidupku dan aku tidak mau diteror oleh rasa takut lagi. Jadi ingin saya tekankan kembali bahwa rasa takut hanya akan menenggelamkan kita lebih dalam lagi dalam masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Ingat, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi dikala engkau ingin mendapatkan kekuatan untuk tidak takut, mintalah roh Allah yang sungguh luar biasa itu, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan mengatakan, dan Tuhan telah menyediakan roh itu untuk kita. Pertanyaannya, maukah kita meminta roh itu untuk masuk ke dalam diri kita? Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk saat ini terlalu banyak masalah, terlalu banyak persoalan yang menghinggapi kita. Tanpa terkecuali, siapapun akan merasakan. Apalagi di dalam suasana, dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ini. Semua orang dihinggapi rasa takut, semua orang dihinggapi rasa kekhawatiran.
Namun percayalah bahwa Allah yang kita sembah sanggup melindungi kita. Tapi bukan berarti kita menantang bahaya, kita akan mencobai Allah kita. Jangan. Namun kita tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk yang ada. Namun kita tetap berdoa dan kita yakin dan percaya bahwa Allah kita sanggup melindungi kita. Allah kita sanggup melepaskan kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada pada diri kita. Karenanya, mari bersama saya, Bapak Ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita minta roh kekuatan itu untuk mengusir segala ketakutan yang ada pada diri kita. Dan kita yakin, dikala kita mempunyai roh dan kita bisa mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka ketakutan itu akan sirna dengan sendirinya. Harapan saya di pagi hari yang indah ini, marilah kita bersama-sama datang di bawah kaki Tuhan. Kita bertelut, kita mohon kepada Tuhan untuk Roh Kudus itu datang dan berdiam dalam diri kita, yang senantiasa akan memberikan peringatan, penghiburan, bahkan kekuatan dalam hidup kita sehari-hari menghadapi kesulitan dan permasalahan yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kepada kita untuk tidak pernah takut lagi di dalam menghadapi masalah dan persoalan. Karena apa? Ingat, ketakutan dan kekhawatiran tidak akan pernah sekali-kali menambahkan sehasta saja dari jalan kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, ketakutan tidak akan ada gunanya sama sekali. Anda takut, Anda sedih, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dan masalah Anda. Anda takut, Anda sedih, tidak akan menghindarkan Anda dari masalah dan persoalan yang menghinggapi Anda. Hanya dengan doa, percaya, maka engkau akan keluar dari masalah ketakutan. Dan engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri, kita bersatu hati untuk mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kita di siang hari ini. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di siang hari ini Engkau masih berkenan memberi kesempatan kami pribadi lepas pribadi untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, seringkali rasa takut itu menghinggapi kami. Karenanya pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa ketakutan tidak akan pernah sekali-kali mengubah keadaan, namun dengan kekuatan dan percaya penuh kepada Engkau, maka keadaan akan berubah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa di pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, yang sudah barang tentu masih jauh dari segala kesempurnaan. Karenanya Bapa, hamba mohon belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Biarlah Engkau memberikan penjelasan melalui Roh Kudus yang lebih dalam lagi kepada kami pribadi lepas pribadi akan segala kebenaran firman-Mu, sehingga kami pribadi lepas pribadi mampu mengaplikasikan dan mempraktekkan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini menerima firman dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah di siang hari ini, mari kita kembali bangkit bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan yang disediakan di hari ini. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya di pagi menjelang siang hari ini, di mana kami boleh beribadah dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan berkat daripada Engkau.
Karenanya Bapa, izinkan kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi hamba-hambamu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.